Selamat sore para saudara pencinta channel Bro Semesta. Senang sekali sore ini bisa bersama dengan Pater. Tentu Anda bertanya-tanya dan penasaran ya selama ini Pater ya. Sebenarnya siapa sih Bro Semesta ini ya? Oh, iya. Jadi sore ini langsung bertemu dengan Pater Sebastian, lengkap dengan jubah kapusin. Wah, keren sekali. Dan juga bersama saya Pastor Kampung Tuk. Iya. Ya. Pastor Alfon Maria. Ya. Sore ini kita mau berbincang-bincang ringan. Ya. Apa pembicaraan kita, Pak Teh? Iya, untuk kita para pegiat komunikasi, Ya. karena salah satu tugas kita adalah tugas pewartaan ya. Ya. Pewartaan kabar sukacita, dan menjadi sangat relevan karena saat ini komunikasi atau media sosial itu menjadi salah satu media unggulan Ya. dalam pewartaan Dalam ini. pewartaan. Ya. Dalam konteks memanfaatkan media sosial dalam pewartaan, Pak Teh. Saya terus terang, ketika pertama sekali melihat channel Pro Semesta, Ya. saya kagum. Oh, Ya, saya sangat kagum bahwa Pater sekarang dengan umur yang sudah lumayan tinggi, 50, hampir 60. hampir Tahun 60. depan 60. Bayangkan, hampir 60 masih memberi hati untuk berinteraksi di media sosial, menyapa setiap orang untuk berbagi sukacita Injil. Memang ada satu hal yang mendorong itu. Ah, Ketika pada bulan, memang tahun ini kita mengalami satu pandemi di bumi kita ini ya, Ya. COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia, dan khusus pada bulan Maret yang lalu itu, di mana kita tidak membuka gereja-gereja, artinya perayaan-perayaan tidak kita laksanakan seperti biasa, maka kita sepertinya dipaksa atau dituntun untuk mempergunakan media komunikasi ini untuk Betul. tetap bisa mengungkapkan atau mewartakan. ya. Memang selama pandemi ini gereja-gereja ditutup Ya. karena protokol kesehatan Pater ya. Benar. Sehingga kebutuhan perayaan Ekaristi secara offline tidak terpenuhi, Ya. maka umat merayakan Ekaristi secara online. Iya. Dan disinilah kita bersyukur bahwa media sosial, YouTube, Facebook, Twitter Ya. itu menjadi sarana perjumpaan umat dengan Tuhan dan dengan gereja sendiri. Iya. Itu. Bolehkah Pater bercerita sedikit kepada kami apa sih sebenarnya latar belakang pemberian nama channel Pro Semesta, karena nama ini unik sekali dan sangat milenial, Pater. Oh iya. Pro dan Semesta. Nah, Iya, bro itu memang berasal dari kata Inggris yang sangat populer sekarang ya, Iya, artinya iya. brother. Iya. Disingkat dengan bro, artinya saudara, artinya yang sangat banyak dipakai orang sekarang, spontan-spontan, bagaimana bro? ya. Jadi saudara. Kemudian semesta itu ya, sebenarnya kita mau melingkupi manusia dan segala ciptaan. Artinya semesta alam ciptaan Tuhan ini, supaya kita menerimanya, menyadarinya adalah sebagai saudara kita. Betul. Jadi kita adalah bro semesta, saudara dari segala ciptaan yang Segala lain. ciptaan. Nah, itu kira-kira muatan atau inti dari kata itu. Nama Bro channel Semesta. Pro Semesta. Ya. Dan kalau itu alasannya, saya rasa sangat kontekstual, Pater. Nah, di mana kalau kita lihat kan melalui media sosial ini ada satu komunitas manusia yang sangat besar, Ya. yang saling terhubung, Ya. tidak dibatasi oleh ruang, Ya. budaya, dan latar belakangnya. Iya, benar sekali, karena coba kita bayangkan pada saat katakanlah lockdown, Ya. orang waktu itu disarankan untuk tinggal di rumah, dan apa orang buat? Ya,
melihat televisi, Ya. melihat HP. Betul. HP ada di tangan. Betul. Jadi kita dengan komunikasi media sosial sekarang yang sangat canggih, bisa kita menyapa mereka, mengunjungi mereka ke kantongnya, ke HP-nya, Betul. walaupun dia tinggal di rumah. Nah, ini yang kita maksimalkan, Ya. supaya kita bisa menyapa, menyampaikan kabar sukacita itu sampai kepada setiap orang, walaupun tidak tahu kita sedang di mana dia, Betul. siapa dia, tetapi terbuka kemungkinan untuk itu. Nah, itu yang kita sungguh-sungguh maksimalkan. Ya, dan ini saya rasa menjadi mimpi nilai dari channel Pro Semesta Iya, yang benar. harus dipopulerkan Dan yang kita harus dukung bersama. dipromosikan, harus dukung bersama. Iya. Betul, Pak Teh. Nah, berbicara tentang media sosial, Pak Teh, Benar. Bapak Suci Paus Fransiskus pernah berkata bahwa media sosial itu rahmat Allah Ya, bagi manusia dan dunia. ya, Tetapi juga kadang-kadang umat kita, orang-orang banyak pada umumnya salah memanfaatkan media sosial, ya, ya kan? Tidak lagi melihat media sosial itu sebagai rahmat Allah. Misalnya baru-baru ini ada demo di mana-mana benar. dan disayangkan bahwa yang terjadi adalah anarkis. Ya, Dan kalau saya perhatikan, ini terjadi karena misinformasi. ya, Ya, ada berita hoax dari media sosial lalu diterima begitu saja sehingga memunculkan kemarahan dan tindakan anarkis. ya, itu benar, karena ada yang mengatakan media sosial itu seperti pedang bermata dua. Oh iya. Kalau memang kita arahkan dia kepada yang baik, memberikan informasi yang benar, ya, orang akan terbantu memang untuk mengerti kebenaran. Betul. Tetapi kalau ada orang yang mempunyai pikiran, katakanlah yang jahat, Ya. ingin menyesatkan orang, menyampaikan hoax Ya. yang seolah-olah benar, ya, menuntun orang kepada kesesatan. Bahkan ada orang yang mengisi media sosial, aplikasi-aplikasi media sosial itu dengan memberitakan ujaran-ujaran kebencian, Ya. permusuhan. Ya. Di situ dia menjadi hal yang buruk. Hal yang buruk ya. Jadi menurut Pak Teh, bagaimana setiap orang memaknai apa yang dikatakan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus bahwa media sosial itu adalah rahmat Allah juga? Ya, jadi sejarah media sosial atau komunikasi di Gereja Katolik itu sudah sangat jelas sejak Konsili Vatikan kedua, ya. Ya. Satu dekret yang dikeluarkan di konsili itu adalah Inter Mirifica, yang secara letter-let dari kalimat pertama dari dekret itu, diantara hal-hal yang sangat mengagumkan, Ya. Inter Mirifica adalah perkembangan kemajuan teknologi di bidang komunikasi, radio, televisi, telepon, dan apa semua. Ya. Dan kita sangat mengalami itu dalam dekade terakhir ini, sangat pesat perkembangan itu, ya. Betul. Jadi memang sangat benar apa yang dikatakan oleh Bapak Paus. Gereja Katolik mendukung hadirnya kemajuan-kemajuan teknologi bidang komunikasi ini, dan dengan itu kita terbantu untuk bisa mewartakan. Katakan misalnya, kalau untuk menyampaikan kabar gembira, untuk mewartakan Injil ke tempat-tempat tertentu, misalnya di daerah kita ini, ada daerah yang mungkin karena tradisi atau apa tidak akan menerima. Ya. Ya, artinya jangan kalian di sini berkhotbah, jangan membuat pertemuan-pertemuan, bahkan banyak larangan-larangan, ya. Betul. Tetapi dengan membuat satu website atau membuat postingan di internet, YouTube. siapa yang melarang? Ya. Informasi seluas segala kenyataan ada di situ. Betul. Dan orang bisa secara selektif memilih apa yang cocok, apa yang baik untuk dia. Sehingga informasi
selalu terbuka untuk semua orang sekarang, dari segala lapisan dan di segala lapisan, di segala tempat di dunia ini. Betul. Nah, jadi memang itu sungguh-sungguh rahmat bahwa teknologi komunikasi ini semakin maju sekarang. Semakin maju Ya. dan menghantar kepada sebuah perjumpaan antar pribadi. Ya. Sejauh itu memang dimanfaatkan secara baik Ya. dan sesuai dengan ajaran sosial dan semangat Benar. gereja yang mewarnai, yang menginspirasi, yang menyemangati perkembangan teknologi, Pak Ter, ya. Iya, walaupun ada juga yang selalu seperti kita katakan tadi, Ya. dua kemungkinannya, bisa dia menjauhkan yang dekat, Ya. bisa juga mendekatkan yang jauh. Tergantung pada situasinya, bagaimana kita mempergunakan supaya dia ke hal-hal yang positif dan yang berguna bagi orang lain. Iya. Teringat dengan apa yang Pak Ter katakan, memang media sosial ini baik, tapi kadang-kadang juga sangat jahat. Ya. Bisa mendekatkan yang jauh, Ya. sebaliknya juga menjauhkan yang Ya. dekat. Ya, pengalaman saya secara pribadi juga, Pak Ter, ya, kadang-kadang terlalu sibuk dengan media sosial, terlalu asik berinteraksi dengan orang lain di luar, Ya. sementara saudara saya di samping Ya, saya samping lupa. tidak kita perhatikan lagi. Asik dengan gadget ini. Ya. Ya, dan tentu disinilah kan kehadiran gereja, katakan misalnya pater yang berkecimpung langsung mengambil bagian dalam memanfaatkan media sosial ini dengan mendirikan channel Prosmesta, ya, memberikan nilai kepada media sosial sebagai sarana perjumpaan, ya, bukan malah menjauhkan yang dekat. Yang dekat. Ya, bukan malah menjauhkan yang dekat, tetapi justru semakin mendekatkan orang kepada Tuhan. Ya, itu benar. Pater, boleh sedikit bersharing kepada kita semua, Ya. selama Pater mengelola channel Prosmesta ini, apa tantangan yang Pater hadapi? Oh, memang bukan katakan tantangan, tapi usaha bagaimana supaya semakin banyak orang bisa melihat, semakin konten-konten yang kita buat bisa mencapai semakin banyak orang. Ya. Nah, itu misalnya. Di beberapa kesempatan atau di konten kita sendiri selalu kita katakan mohon dukungannya, mohon subscribe. Ya, makanya jangan lupa ya, subscribe itu gratis, ya. Gratis, like juga gratis, komen gratis, dan memang ini kan dalam tanda kutip mimpi buruknya para penggiat media sosial. Iya, kita kadang-kadang sudah buat konten, berusaha mempersiapkan sebaik mungkin. Sesudah itu kita lihat nanti viewernya 100, 115. Apakah tidak penting untuk orang-orang hal-hal yang bersifat rohani atau pewartaan seperti ini, kita pikir. Hanya mungkin kita harus juga bertanya di mana kemungkinan-kemungkinan kesempatan-kesempatan untuk bisa berkembang lagi. Karena YouTube sendiri misalnya kan membuka segala kemungkinan dan cara-cara untuk menaikkan viewer, untuk menaikkan jam tayang itu. Ada tips-tipsnya yang seharusnya kita pelajari juga, ya. Karena terbuka segala kemungkinan di situ. Nah, jadi selama membuat konten-konten mungkin sudah lebih 70 saya buat sekarang konten itu. Lumayan banyak. Iya, dalam beberapa bulan. Selain pewartaan berupa inspirasi sabda Allah, juga saya banyak mengisinya dengan perjalanan ke alam. Ini menjadi sangat menarik karena begini, kebetulan Paroki Katedral Sibolga mempunyai satu program yang sangat bagus. Mereka bekerja dari sepanjang minggu. Hari Selasa itu day off. Artinya
hari Senin sampai hari Senin mereka melayani umat dan urusan-urusan apa semua. Tapi hari Selasa ke alam, artinya untuk berinteraksi dengan alam ciptaan ini, Menimba kekuatan, ya, inspirasi baru, ke sungai, ya, ke air terjun, ya, ke laut, ya, ke hutan. ya. Jadi kita selalu setiap memposting konten-konten yang menunjukkan mengharapkan kecintaan akan alam. Selalu juga kita harapkan bahwa ini saudara kita semua, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan dan alam ciptaan ini dari Tuhan, dari Sang Pencipta yang satu dan sama. Gitu. Ya, memang saya beberapa kali melihat konten Pater ya di Prosemesta, bagaimana perjalanan ke alam dan berinteraksi dengan alam. Ya, memang saya melihat bahwa itu sangat positif karena kebetulan, bukan hanya kebetulan juga, karena memang hidup Pater sebagai seorang Fransiskan Kapusin yang memang sangat menghayati hidup ekologis, pelestarian terhadap alam semesta sebagai saudara, sebagai saudari. Jadi itu panggilan khusus untuk para pengikut Fransiskus, untuk kita semua juga memang. Tapi dalam karisma atau semangat kefransiskanan itu sangat ditekankan, karena Bapak kita Fransiskus dari Assisi juga memberikan contoh ketika dia misalnya menyebut semua ciptaan yang lain itu sebagai saudara, bahkan sebagai saudari. maut pun sebagai saudari yang harus dirangkul Terakhir, ya. Itu luar selamat biasa. datang, saudari maut. Iya, selamat datang saudari maut. Jadi memang menunjukkan iman yang sangat dalam Iya. kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan semuanya itu dan menunjukkan iman yang sangat dalam dan kesatuan dengan Tuhan dalam hal itu. So, terima kasih banyak Pater. Dan kepada para pencinta channel Prosemesta dan semua yang berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe itu gratis. Ya, jadi terima kasih banyak Pater. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pastor Alfon Laia, sang pastor kampung. Kesempatan waktu tadi dikatakan kalau kita bisa berbincang-bincang, saya sangat sambut dengan gembira karena kesempatan langka seperti ini. Dan kesempatan kalau kita saling mendukung, bekerja sama untuk pewartaan, memaksimalkan sarana-sarana komunikasi yang semakin canggih ini, kita bisa membantu untuk pelayanan pewartaan kabar sukacita. Dan tetaplah mewartakan kebenaran, tetaplah mewartakan kabar sukacita melalui media sosial yang semakin canggih ini. Betul Pater. So, tunggu perbincangan kita selanjutnya. Pasti kita akan bertemu kembali dengan tema yang paling menarik. Tentunya Pater ya. Maka jangan bosan-bosan, tetap stay di channel Prosemesta. Dan kami mohonkan komen-komen saudara-saudari untuk menunjukkan dukungan kita juga. Lalu Horas, Manjua, Yahoo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera bagi kita semua.